Saudara-saudara yang terkasih, teristimewa orang muda. Ada pepatah berbunyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hal ini senada dengan Mazmur 126 ayat 5. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Baik pepatah maupun Mazmur tersebut memberi pesan kepada kita untuk berani berjuang dalam kebaikan dan kebenaran sekalipun harus menghadapi rintangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Kita diajak untuk membentangkan cita-cita setinggi mungkin dan meraihnya sekuat tenaga. Saudara-saudari, setiap orang mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang terbesar. The best one, number one. Yang dihormati bahkan dilayani bagaikan raja. Maka banyak usaha bisnis menawarkan pelayanan yang memanjakan pelanggan dengan slogan, pelanggan, pembeli adalah raja. Orang pun tergiur oleh kenikmatan yang ditawarkannya, apalagi yang mampu melayani kemalasan kita. Masyarakat pada umumnya melihat kebesaran itu dari kekayaan, jabatan, keahlian, dan kehebatan. Apakah orang-orang muda mau menjadi besar? Ternyata bagi Yesus, kebesaran itu terletak pada pelayanan seseorang yang ditempatkan dalam konteks mengikuti Yesus, sebagaimana digambarkan sangat bagus oleh Paulus di dalam Filipi 2:8 sampai dengan 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara-saudari, Yesus mengundang para muridnya untuk mencita-citakan kehidupan surgawi. Ia meneguhkan mereka untuk berani berkorban demi cita-cita tersebut dengan cara setia melayani Tuhan, yaitu mewartakan serta melakukan kebaikan dan kebenaran sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus sendiri dalam hidupnya. Untuk menjadi murid yang setia, mungkin seseorang diolok-olok, dihina, atau disingkirkan. Karena harus tetap bersikap rendah hati dan penuh belas kasih. Itulah mati raga demi cita-cita setinggi langit untuk menjadi orang besar. Yohanes 12:24 berkata, "Jikalau biji gandum tak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap tinggal sebiji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Itulah mati satu, tumbuh 1000. Itulah hidup Yesus yang mati demi keselamatan manusia. Dalam Injil Markus 10:35 sampai 45. Murid Yesus, dua bersaudara Yohanes dan Yakobus tampil sebagai orang yang mengekspresikan keinginan wajar kaum muda, yaitu menjadi yang terkemuka dan menempati kedudukan yang terhormat. Dua bersaudara ini meminta kepada Yesus untuk yang satu duduk di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan dalam kemuliaan Allah kelak. Yesus menantangnya, "Apakah engkau tahu apa yang engkau minta? Dapatkah engkau meminum cawan yang aku minum?" Luar biasa. Mereka siap menjalankan apapun yang harus dilakukan, termasuk minum cawan, yaitu mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Ini hebat. Mereka menyanggupi tantangan Yesus. Tetapi bagi Yesus yang jauh lebih penting, bukanlah kemampuan melampaui penderitaan dan kehebatan melakukan tugas-tugas yang besar, melainkan bagaimana mereka bersedia melayani Tuhan di dalam diri sesama manusia. Saudara-saudara yang terkasih, teristimewa kaum muda,
Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno pernah berkata, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Sejak kecil kita diajari untuk belajar dan bekerja tekun dengan pepatah, "Rajin pangkal kaya," atau bahkan rajin bakal jadi raja. Kita terdorong rajin agar menjadi orang yang terbesar, yang akhirnya dihargai dan dihormati, bahkan dilayani bagaikan raja. Sayangnya, tak sedikit orang yang berhasil di mata dunia, tapi justru tidak dihormati dan tidak dilayani. Karena ternyata mereka menggunakan apa yang dimilikinya dan apa yang didudukinya, apa yang diembannya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebesaran seseorang justru terletak dari bagaimana ia menggunakan apa yang dimilikinya dan apa yang didudukinya sebagai sarana untuk melayani Allah di dalam diri sesama. Menjadi orang besar bukanlah sesuatu yang dikejar, tetapi buah nyata dari sikap dan hidup yang mau dan mampu melayani sesama dengan tulus. Hai orang-orang muda Katolik, apakah kalian mau menjadi besar? Memang menjadi orang besar itu sulit, butuh kerja keras. Untuk menjadi orang besar, seseorang harus mampu memimpin dirinya sendiri. Ada dua hal. Yang pertama, ia harus mampu menahan diri. Yang kedua, ia harus mampu menata diri. Ia harus mampu menahan diri supaya tidak dikuasai oleh nafsu naluri. Dan bisa hidup ugahari dengan berkata cukup pada diri sendiri dan tidak tega mengurangi hak orang lain. Yang kedua, menahan diri. Menata diri. Seseorang harus menata diri supaya sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga sehati dan sepikir oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kita menganggap telah melakukan hal yang luar biasa. Tetapi ternyata ditegur oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Anyahlah iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Hai orang-orang muda, siapakah yang akan menjadi orang-orang besar di zaman ini, di keuskupan ini? Kalianlah orangnya. Orang muda Katolik, jangan takut menjadi orang besar. Sing-singkanlah lengan bajumu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bangunlah dari tidurmu. Berubahlah. Masa muda jangan terbuang percuma. Bangkitlah. Kapan lagi? Saat ini. Inilah saatnya. Kejarlah mimpimu menjadi orang besar. Harapan gereja tersemat di pundak kalian orang-orang muda. Janganlah takut menjadi besar. Jangan ragu menjadi pelayan sesama dan sahabat Tuhan. Jadilah orang besar. Tetapi kata Yesus, barang siapa mau menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Tuhan memberkati saudara-saudari.